Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Baiklah, akan menerangkan tentang kimia ya. Di sini kimia UTBK tahun 2021 tentang stokiometri ya. Stokiometri ya. Di sini ada reaksi ya. Diketahui dalam suatu reaksi 3NaBH4 ditambah BF3 itu menghasilkan 3NaBF4 ditambah 2B2H6 ya. Suatu bahan yang mengandung 60% massa NaBH4, MR-nya 38, di sini diketahui digunakan dalam reaksi ini, maka massa bahan tersebut untuk menghasilkan 0,2 mol B2H6 adalah, kita tahu di sini ya. Nah, ini kan pertama kalian kalau mengerjakan soal ini, karena di sini itu tidak ada keterangan bahwa persamaan reaksinya udah setara atau belum. Jadi di sini ya insya Allah udah sama, ini kayaknya udah sama. Nah, kalau udah sama begini kan kalian ingat bahwa koefisien reaksi perbandingannya itu sama dengan perbandingan mol ya. Di sini ditanyakan bahan yang mengandung 60% massa NaBH4, berarti ini kan NaBH4-nya ada 3 di sini ya. Ternyata menghasilkan 0,2 mol B2H6 ya. Nah, yang sebelah ini yang dikotakin sama Om, ini sama ini ya. Ya udah, di sini itu yang kita hitung tuh 60% masanya. Di sini ditanyakan sekarang bahan yang mengandung 60% masanya. Jadi nanti terakhir kalian mencari di sini massa dari yang 60% itu, barulah untuk mencari massa bahan tersebut kita kalikan, dibalikin doang ya, 100 per 60%, begitu caranya ya. Kita coba hitung di sini. Karena di sini yang dihasilkan B2H4 itu sebanyak 0,2 mol, berarti kan di sini untuk mol Na-nya berarti mol NaBH4-nya itu sama dengan 3/2 dikali 0,2 mol ya kan. Ya udah, berarti ini nitroret 0,1, berarti 0,3 mol ya. 0,30 mol oke. 0,3 mol NaBH4, MR-nya di sini ketahui ya 38. Berarti untuk menentukan massanya itu tinggal dikalikan saja dengan, kalian tahu kan mol itu gram per mr ya. Jadi untuk mengetahui gramnya atau massanya berarti mol dikalikan mr-nya. Berarti langsung aja di sini massanya, massa NaBH4-nya itu sama dengan 0,3 mol dikali mr-nya 38 ya. Itu sama dengan 24 ditambah 90, 114 dibagi 10, berarti 14,4 gram ya. Sorry nanti dulu, 90 ditambah 114 ya, jadi 11,4 gram. Nah, ini tuh 60% dari bahan tersebut, bahan yang mengandung NaBH4 ya. 60%-nya ini menghasilkan massanya segini ya. Ditanyakan sekarang bahan yang mengandung 11,4 gram NaBH4. Ya udah, berarti kita untuk menghasilkan untuk mengetahui massa bahan tersebut ya tinggal dibalikan saja, berarti kan. Jadi massa bahan itu sama dengan 100 per 60 ya, 10 per 6 dikali 11,4, begitu ya. Hasilnya adalah 19 gram.
gitu ya. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 di sini soalnya adalah 17,1 gram sukrosa. Nah, jadi ya Om sarankan di sini kamu di sini masalah yang jadi masalah sebetulnya adalah penentuan rumus molekul dari sukrosa saja ya. Kalau memang kalian sudah lancar dalam mengerjakan perhitungan stokiometri ya. Di sini ketahui 17,1 gram sukrosa. Di sini nggak disebutkan rumus kimianya ya. Rumus kimianya nggak disebutkan ya. MR-nya saja disertakan di sini MR-nya 342. Teroksidasi sempurna berarti direaksikan dengan O2, teroksidasi sempurna dalam proses katabolisme. Maka massa dari CO2 yang MR-nya 44, di sini tidak disertakan AR-nya, langsung aja MR-nya 44 ya. Yang terjadi adalah kita akan hitung ini ya. Sukrosa dioksidasi sempurna berarti direaksikan dengan O2 ya. Sukrosa itu adalah C12 H22 O11 ditambah di sini O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, kalian harus hafal di sini. Gula kalau dioksidasi itu akan menghasilkan CO2 dan H2O ya, seperti hidrokarbon. Ya, kalau dioksidasi yang tanpa O-nya di situ hidrokarbon CN CXHY ya. CXHY ditambah O2 itu menghasilkan CO2 ditambah H2O ya. Oke, kita di sini karena tidak ada reaksinya berarti soal ini itu menuntut kalian agar mengetahui tentang rumus kimia dari sukrosa. Di sini tidak disertakan loh rumus ininya, dan juga di sini reaksinya harus kalian buat sendiri, ya kan? Nah, reaksinya ya kita hitung di sini C-nya 12, berarti otomatis di kanan ada 1, ini kebetulan mudah ya. Jadi otomatis di sini 12. Lalu hanya 22, di sini ada 2, berarti langsung 11 ya. 11 H2O. Oke. Sekarang kita tinggal hitung O-nya ya. O-nya 12 kali 2 itu 24 ditambah 11. 24 ditambah 11 berarti 35. 35 sudah ada 11 di sini. Ya. 35 dikurangi 11 berarti 24 dibagi 2 berarti 12 ini. Ya udah, sebetulnya ini karena kalau misalkan dihubungkan dengan soal, karena di sini tidak ditanyakan massa dari O2 ya yang direaksikan, ya langsung di sini ditanya massa CO2. Jadi sebetulnya ini tidak perlu kalian cari ya. Nah, kita boleh aja langsung ini 12 CO2, sedangkan C12 H22 O11 nya itu 1 ya. Oke, kita cari dulu mol dari sukrosanya ya. Berarti molnya 17,1 dibagi 342. Ini kalau misalkan 171 aja udah langsung berapa? 0,5 ya, karena ini bukan 171 tapi 17,1 berarti dibagi 10 dia ya, 0,05 mol. Langsung kita kalikan karena di sini koefisiennya 12, ini 1 berarti mol CO2-nya 12 per 1 dikali 0,05 itu sama dengan ya setengah kali 12 dibagi 10 ya, setengah kali 12 66 dibagi 10 0,6, setengah kali 12 dibagi 10 berarti 0,6 mol. Oke. Nah, diketahui molnya ya udah, untuk mencari massa CO2 di sini kalian harus tahu loh, C itu 12 sama dengan 16. 16 ke 2 32 ditambah 12 44. MR-nya ada kebetulan di sini disebutkan ya.
Ya udah, berarti massa CO2 yang dihasilkan itu sama dengan 0,6 dikali 44 itu sama dengan 24 ditambah 24 ya. Berarti 264. Ini sama dengan 26,4 gram ya. Ya betul. Oke, itu nomor 2. Omnya lemes. Sekarang nomor 3. Di sini soalnya adalah sebanyak 1,2 gram batuan yang mengandung Mg. Lagi-lagi ini massa prosentase ya, persen massa ya dari suatu senyawa yang mengandung senyawa yang lainnya begitu ya, atau unsur di sini ya mengandung magnesium. Sebanyak 1,2 gram batuan yang mengandung Mg. Nah, kalau tadi 60% yang diketahui. Nah, ini mah keseluruhannya diketahui. Sebanyak 1,2 gram batuan yang mengandung Mg dilarutkan dalam HCl berlebih, ya kan? Kadar Mg, AR-nya 24 dalam larutan ini dilakukan dengan cara mengendapkannya sebagai magnesium hidroksida. Ya, kita tahu magnesium hidroksida itu adalah MgOH 2 kali ya. Ini apa ini? Bila endapan, ini bukan bisa ya, tapi bila ya. Bila endapan yang diperoleh itu 0,29 gram, berarti magnesium hidroksidanya sebanyak ini. Maka kadar Mg dalam batuan tersebut adalah, nah, oke, di sini kan tadi itu kadar Mg-nya itu diketahui ya dengan cara mengendapkannya sebagai magnesium hidroksida. Berarti kita cari dulu kalau misalkan ketahuan massanya, ya udah untuk menentukan massa kadar Mg dalam batuan tersebut, massa dia dibagi 1,2 gram kali 100%. Nah, ini penyelesaiannya seperti itu ya. Oke, kita cari dulu di sini MgOH 2 kali langsung aja di sini. Ya, bila endapan yang diperoleh adalah 0,29 gram. Oke. Jadi massa Mg-nya di sini ya. 0,29 gram itu magnesium hidroksida. Jadi kita bisa menghitung massa daripada Mg itu pada MgOH 2 kali dengan rumus AR magnesium dibagi Mr magnesium hidroksida dikalikan massa daripada magnesium hidroksida, ya kan? Jadi massa Mg-nya di sini itu AR Mg-nya 24 dibagi MgOH. MgOH bisa kita cari sendiri ya, MgOH 2 kali. Ingat ya, karena di sini OH itu mempunyai bilox min 1, Mg-nya itu harus 2 plus. Ya, ini 2 kali karena dia itu terletak pada golongan yang 2A ya, mempunyai bilox 2 plus di sini. Ya, jadi MgOH 2 kali. Berarti di sini Mr-nya itu sama dengan 24 ditambah 16 ditambah 1, 17 kali 2. 17 kali 2 itu sama dengan 34. 34 tambah 24 ya. Itu berarti 58. Oke, kali 0,29 gram. Oke, dan ternyata ini kalau kita hitung itu sama dengan isinya kurang lebih
0,12 gram. Ya udah, ya. Sekarang ditanyakan dari senyawa tersebut atau batuan tersebut yang jumlahnya 1,2 gram. Ya, untuk menentukan sekarang kadar magnesium pada batuan tersebut adalah massa dari magnesiumnya dibagi massa dari batuan tersebut dikali 100%. Jadi sini kadar Mg pada batuan tersebut itu sama dengan 0,12 dibagi 1,2 kali 100%. Ya, ini berarti cara ngitungnya bisa nggak? Bisa ya? Ya, ini kan 12/100, ini 12/10. Ya udah berarti 1/10-nya. Ya. 1/10 itu sama dengan 10%, ya. 1/10 kali 100% berarti 10% ya. Ini jawabannya. Sekarang nomor 4. Di sini nomor 4 alumina Al2O3 di mana Mr-nya yaitu 102 dapat melalui reaksi berikut, ya. CaO ditambah Al-F3 itu menjadi CaF2 ditambah Al2O3, belum setara. Jadi sini kalian tinggal menyetarakan persamaan reaksinya. Dalam stokiometri, penyetaraan reaksi adalah sesuatu hal yang penting karena kalian tahu bahwasanya koefisien reaksi perbandingannya itu sama dengan perbandingan mol, perbandingan volume, ya, dan perbandingan jumlah partikel, ya. Oke. Kita lihat di sini CaO Al-F3 menghasilkan CaF2 tambah Al2O3. Di sini Al-nya ada 2. Langsung saja kita tambahkan di sini berarti 2 Al-F3, ya. 2 Al-F3 sehingga udah sama. Lalu di sini tinggal ditambahkan, sebentar ya. O-nya ada 3, berarti ini 3 O, ini 3O, 2 ini tinggal berarti Ca nya 3 CaO, berarti ininya 3. Setara sudah, ya. Sekarang kamu lihat di sini 3 Ca, di kanan 3 Ca, O-nya ada 3, di kanan ada 3 juga sama. Lalu Al-nya di kiri ada 2, di kanan ada 2, dan F-nya ada 6. Ternyata di kanan juga sama, ada 6, ya. 3 kali 2 6. Ya udah kalau udah setara begitu gampang, ya. Jika 16,8 gram CaO, Mr-nya yaitu 56 direaksikan dengan 8,4 gram Al-F3, maka massa O2 yang dihasilkan adalah, nah di sini ada 2 yang diketahui, jadi kalian harus tahu reaksi pembatasnya, di mana reaksi pembatasnya itu ditentukan dengan perbandingan mol per koefisien dan ambil yang paling kecil. Oke, berarti di sini kita cari dulu mol dari CaO dan juga Al-F3-nya, ya. Ya, CaO-nya otomatis di sini mol CaO-nya itu sama dengan 16,8 dibagi 56, ya. Sedangkan untuk mol Al2O3-nya itu sama dengan Al-F3, ya, Al-F3 yang diketahui. Al-F3 itu sama dengan 8,4 dibagi 84. Ini 0,1, ini 0,3. 16,8 dibagi 5,6 itu 0,3. Kalian lihat 3 kali ini sama dengan 168, ya. Nah, di sini kalian tinggal membandingkan dan ambil yang paling kecil. Berarti kan ini 0,3 mol per 3 dan yang ini adalah 0,1 per 2.
ya. Berarti 0,3 dibagi 3 ini berarti perbandingannya kan 0,3 per 3, sedangkan ini 0,1 per 2. Ayo, gedean mana? Kalau kalian tidak bisa menentukan gedean mana yang pecahan begini, tinggal kali silang. Kalian kali silang, kalau misalkan ini lebih cepat lagi, 0,6 ini 0,3 berarti gede ini, berarti ini yang habis. Ya, dikali silang aja. 2 kali 0,3 0,6. Ini 3 kali 0,1 berarti 0,3, berarti kecil ini. Ini yang lebih besar yang ini ya. Oke. Ya udah, berarti ini yang habis. Dan di sini maka massa 2O3 yang dihasilkan berarti yang ini kan. Oke. Kita ngambil standarnya ini ya 0,1 mol. Di sini ini koefisiennya 3, di sini 1. Berarti untuk menentukan mol dari Al2O3-nya, karena ini merupakan reaksi pembatasnya, ambil ini ya. Oke, ini nggak usah dilihat lagi yang ininya, yang satunya lagi ya. Jadi sama sekali tidak berguna ya. Oke, jadi di sini mol langsung aja Al2O3-nya itu sama dengan 1 per 3 ya, 1 per 3 dikalikan 0,1. Oke, jadi sama dengan 0,1 per 3 itu sama dengan berapa? 0,03 ya. 0,03 sebentar, setengah kan 0,1 setengah. Oh iya, ini yang nggak kelihatan ini. Tadi habis ada yang ngajak berantem, dia berantem dulu, Om agak pening dikit nih, kabur dia, udah dihajar habis-habisan sama Om. Ini bukan sepertiga atau seperdua ya. Oke, sorry, tadi kan Om salah ya, ini sebagai apa namanya, Al-F3 ini nanti dulu Al2O3. Oh iya betul. Al-F3 ini sebagai reaksi pembatas ya. Nah, berarti ini 1/2 bukan 1/3 di sini. 1/2 ya. 1/2 dikalikan 1/2 kali 0,1 itu sama dengan 0,5 kali 0,1, 0,05 ya. 0,05 mol. Ya udah, kalian tinggal untuk menentukan massanya kalian tinggal kalikan dengan mR-nya. Jadi massa dari Al2O3 itu sama dengan 0,05 dikali 102 ya. Itu sama dengan 51 dibagi 100. Ya, 51 dibagi 100 itu sama dengan sebentar, 0,5 kok dibagi 100, ini 50/100 ya. Berarti ini sama dengan gram ya, ini 5,1 gram. 0,05 kali 102 ini sama dengan 5,1 gram. Nah, itu jawabannya. Oke, sekarang nomor terakhir. Nomor terakhir itu soalnya seperti ini, padatan NH4NO3, N-nya sama dengan 14. Di sini kalian tahu H-nya sama dengan berapa, O-nya sama dengan berapa ya. Tidak diberitahukan di sini airnya. H-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 14, O-nya sama dengan 16 ya. Jika dipanaskan keturai menjadi N2 dan uap air menurut reaksi
NH4NO2 itu terurai menjadi N2O ditambah 2H2O ya. Kita samakan di situ. Udah setara ini. Persamaan reaksinya udah setara. Pemanasan 40 gram padatan NH4NO3 itu menghasilkan 10 liter gas N2O. Ya, ini ternyata menghasilkan 10 liter gas N2O. Jika pada kondisi yang sama, jika pada kondisi yang sama 10 liter gas X masanya 22 gram, maka MR dari gas X itu sama dengan berapa? Pertama yang harus kita cari adalah di sini molnya ya, lagi-lagi molnya. Pemanasan 40 gram NH4NO3. Kita hitung dulu NH4NO3 itu dia mempunyai MR sama dengan 14-nya kali 2 28, 28 ditambah 4 32. 32 ditambah 3 kali 16 48 itu berarti 70 ya. 70 berarti. Sebentar. Ya. 40 gram NH4NO3 itu sama dengan 40 dibagi MR dia, ternyata pas 70. Berarti ini 4/7 mol. Ya. Dan di sini yang dibandingkan itu menghasilkan 10 liter gas N2O ya. Kalian bisa lihat di sini tuh sebetulnya ini tuh volume NH4NO3 itu sama dengan 10 liter juga ya, karena kita lihat di sini koefisien reaksinya sama begitu kan. Menghasilkan 10